Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Deka Fitria dengan NPM 1913023002 dan rekan-rekannya yaitu Umi Nur Sofiah dengan NPM 1913023007 dan Natasha Fauzia Anggraini NPM 1813023017 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi Density Functional Theory atau DFT. Berikut simak materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Density Functional Theory atau DFT. Mengulas sejarahnya sedikit, yaitu pada tahun 1964, DFT ini pertama kali digagas dan dibuktikan eksistensinya oleh P. Hohenberg dan Walter Kohn. Nah, jadi khususnya untuk sistem-sistem kuantum, terutama elektron. Dikenal dengan teorema Hohenberg-Kohn, tetapi pada saat itu hanya sebatas konsep, belum pada tataran aplikasi. Ide utama dari DFT ini muncul dari teori Hohenberg-Kohn, di mana kerapatan elektron dalam keadaan dasar secara prinsip dapat digunakan untuk menghitung fungsi gelombang dalam keadaan dasar. Nah, fungsi gelombang yang biasa didefinisikan dalam fungsi dari banyak variabel dapat digantikan dengan fungsi gelombang yang merupakan fungsional dari kerapatan elektron saja, namun tetap memberikan informasi kuantitas fisis yang sama. Berdasarkan gambar yang tertera pada layar, jadi pada formalisme DFT ini, energi elektronik E dianggap sebagai fungsional dari kerapatan elektron atau EP, dengan pengertian bahwa fungsi PR berkaitan dengan sebuah energi tunggal, sebagai contohnya yaitu korespondensi satu antara kerapatan elektron dalam sistem dengan energinya. Dasar utama perhitungan DFT adalah hubungan besarnya energi total elektronik dengan keseluruhan kerapatan atau density elektron dari suatu sistem. Teori DFT didasarkan pada teorema Hohenberg dan Kohn yang menunjukkan bahwa energi keadaan dasar atau ground state dan sifat lain dari sistem yang spesifik ditentukan oleh kerapatan elektron sistem yang bersangkutan, atau definisi lainnya yaitu energi atau E. Ground state adalah fungsi dari kerapatan atau PR. Nah, teorema satu ini menyatakan adanya korespondensi satu-satu antara potensial eksternal dan densitasnya, sehingga dengan mengetahui densitas dapat diketahui fungsi gelombang. Teorema 2 menyatakan prinsip variasi di mana energi merupakan fungsional dari densitas. Dalam DFT, fungsi energi dituliskan sebagai penjumlahan dua bagian, yaitu EPR sama dengan integral Vext RPR dr ditambah dengan FPR. Suku pertama berasal dari interaksi elektron terhadap potensial eksternal, yaitu Vxt R, yang menimbulkan adanya interaksi Coulomb dengan inti. Bagian kedua, yaitu Vpr, merupakan penjumlahan energi kinetik dari elektron dan kontribusi interaksi interelektronik. Bentuk FPR menurut Kohn-Sham dapat dibagi menjadi tiga suku, yaitu FPR sama dengan integral EKE PR ditambah EHPR ditambah dengan EXCPR, di mana EKE PR adalah energi kinetik, EHPR adalah energi interaksi Coulomb, dan EXCPR adalah kontribusi koreksi dan pertukaran. Nah, elektron ini merupakan suatu partikel yang berputar mengikuti persamaan mekanika kuantum. Teori DFT dapat menghitung semua sifat elektron dalam sistem dengan kerapatan elektron atau R yang merupakan fungsi dari tiga variabel, di mana R adalah X, Y, Z, sehingga menghitung fungsi kerapatan sebagai fungsi gelombang. Hal ini merupakan konsep yang baik untuk menyelesaikan n-partikel mekanika kuantum secara sederhana dan perhitungan efisien. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan DFT. Yang pertama, tentang kelebihan DFT, yaitu tidak terpengaruh oleh ukuran sistem, di mana pada metode AB init Hartree-Fock, kompleksitas fungsi gelombang akan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah elektron. Namun dalam DFT, variabel kerapatan elektron dijaga tetap dan tidak terpengaruh oleh ukuran sistem. Yang kedua, yaitu memberikan hasil yang memuaskan jika dibandingkan dengan data eksperimen.
Kelemahan DFT. Yang pertama adalah uncontrolled approximation, yaitu adalah pendekatan yang tidak terkontrol. Dalam DFT adalah pilihan fungsi pertukaran korelasi. Keberadaan kode DFT yang tersedia di mana-mana dan peningkatan penggunaan DFT yang dihasilkan untuk prediksi properti material oleh para ahli dan non-ahli menuntut penilaian yang cermat terhadap efek dari berbagai perkiraan pada keakuratan prediksi material. Juga penilaian kebenaran numerik hasil dari kode DFT yang berbeda sangat diinginkan. Ini adalah tujuan utama dari upaya yang diusulkan. Yang terakhir yaitu kurang baik untuk strong correlate electron system. Yang selanjutnya yaitu local density approximation atau LDA. Nah, ini menyusun pendekatan tersingkat untuk menggambarkan fungsional pertukaran korelasi. Nah, dalam kenyataannya, LDA ini mengasumsikan bahwa energi pertukaran korelasi pada sembarang titik dalam ruang merupakan fungsi dari kerapatan elektron pada titik tersebut. Nah, dan dapat diberikan sebagai kerapatan elektron dari sebuah kerapatan homogen yang sama dari elektron-elektron gas. Energi pertukaran LDA pertama kali diusulkan oleh Dirac bersama-sama dengan Thomas Fermi dengan model sehingga disebut dengan metode Thomas Fermi-Dirac, di mana konstanta Cx adalah Cx sama dengan min 3/4 dikali 3 per pi pangkat 1/3. Nah, karena hasil yang diperoleh dari konstanta Cx itu sangat sederhana, namun dalam metode ini muncul ketidakakuratan hasil yang disebabkan karena pendekatan kasar yang digunakan untuk fungsional energi kinetik yang di awal model Thomas Fermi dan tidak menuju ke fungsional pertukaran Dirac itu sendiri. Maka dari situlah muncul local spin density approximation atau LSDA. Nah, LSDA ini diusulkan oleh Slater menggambarkan penggunaan lebih luas dari LDA, di mana yang memasukkan kebergantungan spin ke dalam fungsional menyelesaikan beberapa masalah konseptual pada LDA yang sebelumnya. Nah, dalam pendekatan LSDA fungsional pertukarannya yaitu ditulis sebagai berikut yang ada di PPT tersebut. Nah, dalam persamaannya itu ada alfa dan beta yang menunjukkan kerapatan spin atas dan bawah. Untuk sistem tertutup yaitu LSDA identik dengan LDA. Di balik kesederhanaan konsep LDA-nya itu cukup akurat meski dengan beberapa kekurangannya, yaitu energi ground state dari atom, energi ionisasi cenderung dihitung underestimate, dan energi ikatnya itu cenderung overestimate. Nah, yang selanjutnya yaitu perhitungan DFT menggunakan aplikasi Hypercam. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan senyawa metana, yaitu percobaan diawali dengan membuka program atau software yang ingin kita gunakan. Di sini kita menggunakan aplikasi Hypercam. Nah, kemudian menetapkan kursor sebagai draw-nya, lalu pada menu dan diklik 2 kali pada menu draw hingga muncul kotak susunan berkala unsur. Lalu dipilih atom karbon sebagai kursornya. Lalu kursor diklik 1 kali pada kanvas gambar Hypercam hingga muncul 1 atom karbon pada kanvas dalam bentuk lingkaran yang berwarna hijau. Setelah itu kita masuk ke menu build, lalu diklik add and model build hingga muncul senyawa metana dan diperiksa kembali kebenaran gambar senyawa metana tersebut. Nah, di sini kita itu meneliti lagi pada gambarnya. Nah, jika masih salah, ulangi menggambarnya. Jika strukturnya itu salah di aplikasi Hypercam-nya, kita ulangi lagi sampai gambarnya itu benar. Namun jika sudah benar, gambar itu dapat kita simpan pada folder. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu setup dan mengklik pada App Intio serta dipilih minimum basis set untuk perhitungannya. Nah, kita masuk dalam perhitungan.
masuk ke menu option dan dimasukkan muatan dan spin multiplicity sesuai dengan sistem yang dihitung. Kita menggunakan spin sama dengan 2S plus 1 dengan S berharga setengah. Untuk satu elektron tak berpasangan, masuk ke menu file, lalu diklik pada start log dan disimpan dalam nama file tertentu dalam folder yang kita inginkan. Nah, untuk mencatat semua perhitungannya, kita bisa men-save di foldernya. Lalu untuk menghitung energi sistem dapat dilakukan dengan dipilih geometri, option geometri optimization pada menu compute-nya dengan parameter algoritma Polak-Ribir dengan RMS gradients-nya 0,01 kkl per angstrom kali mol. Maksimum siklus sama dengan 100. Setelah itu perhitungan selesai yang ditandai dengan adanya kata konvergen, yaitu yes. Lalu setelah itu pada bagian kiri bawah kanvas, lalu masuk kembali ke menu file dan diklik pada stop log. Energi muatan dan momen dipol dari file hasil start log tadi yang kita catat, langkah tersebut diulangi untuk senyawa metana dengan menggunakan berbagai metode perhitungan di FT, yaitu ada potensial kerapatan, semi empiris, dan mekanika molekul. Kemudian data pengamatannya itu diisi. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Hypercam untuk menghitung DFT. Oke, selanjutnya yaitu tentang General Gradient Approximation atau GGA. Nah, di dalam GGA ini dia menyatakan bahwa fungsi pertukaran dan korelasi itu tidak hanya tergantung pada densitas ruang saja atau ρ dalam kurung R, tetapi juga tergantung pada sejauh mana perubahan densitas itu, atau kita sebut sebagai gradien densitas. Dapat kalian lihat di dalam PPT yang telah saya sajikan. Nah, untuk yang di bawahnya itu merupakan persamaan fungsional untuk GGA. Jadi itu merupakan rumus atau perhitungan untuk energi total dengan menggunakan metode GGA. Nah, itu dapat kalian lihat, dapat kalian perhatikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengembangan GGA. Nah, untuk pengembangan GGA itu disandarkan berdasarkan pada metode non-lokal. Nah, pengembangan ini diusulkan oleh dua orang. Nah, yang pertama adalah diusulkan oleh Baek dan yang kedua adalah yang diusulkan oleh Perdel. Nah, untuk yang diusulkan oleh Baek, dia itu menggunakan empiris alamiah yang melibatkan fitting numbers setelah melalui berbagai macam molekul uji. Nah, jadi terdapat beberapa fungsional yang mengikuti filosofi yang diusulkan oleh Baek. Nah, antara lainnya itu adalah Baek 88 atau disingkat sebagai B, kemudian ada Perdewang atau PW, kemudian ada modif Perdewang disingkat sebagai MPW, terus ada OPTX disingkat sebagai O, dan ada yang terakhir yaitu X. Nah, X ini itu adalah merupakan kombinasi tertentu atau kombinasi dari B dengan PW. Nah, B itu kan tadi sudah saya sebutkan kalau B itu adalah Baek 88, sedangkan itu adalah Perdewang, yang mana hasilnya itu akan memberikan peningkatan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu kayak B, PW segala macam. Nah, untuk yang seterusnya yaitu adalah usulan dari Perdel. Nah, Perdel ini dia menganggap bahwa pengembangan fungsional, fungsi dan korelasi itu seharusnya diturunkan dari mekanika kuantum yang meliputi hubungan skala, mengkoreksi batas untuk kerapatan rendah dan tinggi, serta mengkoreksi batas dari LSDA atau kepanjangannya adalah Local Spin Density Approximation.
Nah, untuk usulan dari Perdeu ini dia membagi dua fungsional. Yang pertama adalah fungsional pertukaran, yang kedua adalah fungsional korelasi. Nah, untuk fungsional pertukaran itu yang mengikuti filosofi yang diusulkan oleh Perdeu itu adalah antara lain Beck 86 disangka sebagai B86, kemudian ada Perdeu 86 disangka sebagai P, kemudian ada Perdeu Beck X Zeenhof disingkat sebagai PBE, dan yang terakhir adalah modif Perdeu Beck R Zeenhof atau disingkat sebagai MPBE. Nah, sedangkan untuk fungsi dari korelasi yang mengikuti filosofi dari Perdeu itu adalah antara lain Beck 88, kemudian ada Perdeu 86, terus ada Perdeu Wang 91, dan terakhir adalah Li Yang Par atau disingkat sebagai LYR. Nah, selanjutnya ini adalah kelebihan dari GGA. Nah, kelebihan dari GGA itu adalah GGA itu dia lebih baik dalam memberikan nilai untuk energi total, energi atomisasi, kemudian ada perbedaan energi struktur dan halangan energi dibandingkan pada metode yang LDA. Nah, sedangkan kekurangan dari GGA itu ada yang pertama adalah GGA itu kurang baik dalam menjelaskan interaksi van der Waals. Nah, yang kedua adalah pada zat padat, GGA itu tidak dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada LDA. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hybrid density fungsional atau HGGA. Nah, HGGA ini merupakan kombinasi antara metode korelasi pertukaran konvensional GGA dengan pertukaran HF. Nah, atau juga dapat kita jelaskan juga bahwa hybrid fungsional itu merupakan salah satu kelas pendekatan untuk fungsional energi korelasi pertukaran di DFT yang memasukkan bagian pertukaran eksak dari HF dengan pertukaran korelasi dari sumber lain seperti ab initio atau berdasarkan eksperimental. Nah, untuk energi pertukaran korelasi pertukaran eksak itu diekspresikan dalam bentuk orbital COMSAM, nah bukan dalam bentuk sensitas. Nah, sehingga bisa disebut sebagai implicit density fungsional. Nah, terdapat beberapa parameter empiris yang dimasukkan untuk meningkatkan performa dari HGGA. Nah, beberapa parameter empiris ini antara lain adalah energi atomisasi, kemudian ada potensi ionisasi, terus ada afinitas proton, dan terakhir adalah energi total atom. Nah, di sampingnya itu adalah contoh dari hybrid density fungsional. Nah, contohnya itu antara lain adalah B3LYP, kemudian ada B3PW91, lalu ada B3P86 dan seterusnya sampai X3LYP. Nah, dari sekian banyaknya contoh hybrid density fungsional itu adalah salah satu yang populer dan sering digunakan itu adalah B3LYP. Nah, di mana panjangannya adalah baik 3 Li Yang Par. Nah, B3LYP ini dikembangkan sekitar pada akhir tahun 80-an. Nah, untuk B3LYP ini merupakan kombinasi tadi kan. Yang B3 sendiri itu merupakan fungsi korelasi pertukaran 3 parameter baik yang menggunakan 3 parameter untuk mencampur korelasi pertukaran HF yang tepat. Nah, sedangkan untuk LYP-nya itu sendiri adalah fungsi korelasi Li Yang dan Par yang memulih korelasi elektron dinamis. Nah, di bawah itu merupakan fungsional pertukaran korelasi dari B3LYP. Nah, itu dapat kalian lihat
fungsional dari B3LYP-nya. Nah, di situ terdapat huruf A, B, C. Nah, itu merupakan parameter ABC. Nah, parameter ABC itu dia diperoleh dari fitting data eksperimental dan diperoleh juga tergantung pada bentuk yang dipilih untuk dari EXGGA-nya dan C dari GGA-nya. Dengan angka biasanya A-nya itu sekitar 0,2, sedangkan untuk B itu sekitar 0,7 dan untuk C-nya itu sekitar 0,88. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari HGGA. Nah, yang pertama, HGGA itu memberikan hasil yang lebih baik untuk banyak sistem molekul dibandingkan dari GGA. Nah, yang kedua adalah HGGA itu lebih populer dan paling banyak digunakan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah B3LYP. Nah, untuk kekurangan dari HGGA itu sendiri adalah sama dengan GGA, yaitu pada zat padatnya. Nah, kalau untuk HGGA itu pada zat padat, HGGA-nya itu kurang sukses dalam menghitung pertukaran eksak pada plain phase basis set.